Ini bukan rumah terbengkalai biasa, tapi tempat yang terkait langsung dengan kekuasaan tertinggi. Keluarga Pinto, keluarga bangsawan Portugis, menetap di sini akhir 1600-an. Saat itu keluarga-keluarga seperti ini sangat berkuasa di Portugal. Keluarga Pinto memiliki hubungan langsung dengan Raja Portugal. Ada dokumen yang menunjukkan bahwa beliau rutin mengunjungi kediaman ini. Di dalam rumah kami mulai memahami apa sebenarnya tempat ini. Setiap ruangan menggambarkan kisah keluarga ini. Melalui penelitian kami bisa menyusun siapa yang tinggal di sini, siapa orang-orang ini, dan bagaimana tempat ini berkembang selama berabad-abad. Titik balik terjadi di akhir abad ke-20 saat anggota keluarga terakhir tak mampu merawat properti ini. Properti ini dijual ke pemerintah, mengakhiri kepemilikan berabad-abad, namun setelahnya tidak terjadi pemulihan. Pemerintah benar-benar mengabaikan istana ini. Kebakaran menyebabkan kerusakan parah di beberapa bagian bangunan, dan tanpa penanganan apapun, proses kerusakannya makin cepat. Keunikan tempat ini adalah tak ada yang pernah dipindahkan. Di dalam kami menemukan lukisan berusia ratusan tahun, perabotan luar biasa, dan barang pribadi yang tetap di tempatnya sejak keluarga Pinto pergi. Bukan karena barang itu tak berharga, tapi tak ada yang kembali mengambilnya. Halo, selamat datang di Bros of Decay. Dan hari ini kita berada di Portugal, di sebuah istana milik keluarga Pinto. Tempat ini diperkirakan berasal dari tahun 1600-an atau 1700-an. Dan kami berpikir begitu karena ada sesuatu di atas pintu di sini yang bertuliskan Anno 17 atau 696. Kami ragu ini angka 7 atau 6. Jadi kami kira ini dari tahun 1600-an atau 1700-an. Maaf, kami tidak bisa menunjukkan bagian luar tempat ini karena Anda akan langsung bisa menemukan lokasinya. Kami ingin melindungi bangunan istimewa ini. Tapi kami tetap bisa menunjukkan bagian dalamnya kepada Anda. Dan saya sangat antusias soal itu. Mari kami ajak Anda berkeliling rumah keluarga Pinto, rumah bangsawan di Portugal. Hal pertama yang kita temukan di sini saat masuk adalah lambang keluarga di bangku. Lihat itu, lambang keluarga yang indah sekali. Setiap keluarga bangsawan di Portugal punya lambang sendiri kalau saya tidak salah. Tepat sekali. Dan keluarga ini tentu saja juga termasuk dalam kelompok itu. Bangku-bangku ini unik karena punya kompartemen untuk menyimpan arang. Atau mungkin tidak. Ya, kacang-kacangan. Menarik. Wow. Pilihan yang menarik untuk disimpan. Biasanya selimut, tapi kali ini kacang-kacangan. Kita harus cepat karena ada kapel dan fitur khusus yang hanya bisa ditunjukkan siang hari. Mari saya antar dan tunjukkan sekarang. Ini adalah kapel pribadi keluarga Pinto yang pernah tinggal di sini. Silakan Anda masuk duluan. Wow, sangat indah. Mataharinya terbenam. Lihat itu. Cahaya merah memenuhi seluruh kapel. Ya, itu berasal dari jendela kaca berwarna yang ada di belakang sini. Aku sangat menyukainya. Kita belum pernah melihat hal seperti ini. Enggak, menurutku merah bukan warna yang sering digunakan di kapel. Tapi bisakah kamu mundur sedikit dan melihat cahayanya? Warnanya cocok dengan bajuku, cukup bagus. Oh, mataharinya langsung mengenai wajahku. Jendela kaca patri yang indah. Atau mungkin cuma kaca berwarna kurasa. Aku sudah tidak tahu lagi, tapi kurasa itu kaca patri. Wow, aku suka. Oke. Dan ini sebenarnya kapel yang cukup indah. Aku akan fokus di sini dulu. Kita punya altar besar di depan. Itu plesteran atau ukiran kayu? Kemungkinan ukiran kayu. Ukiran kayu? Portugal memang dikenal karena itu. Maksudku itu tampak seperti kayu. Sayangnya kita tak bisa turun untuk memeriksanya. Tapi aku ingin sekali melihat patung-patung itu dari dekat, karena mereka terlihat sangat besar. Dan patung-patung itu masih sangat mulus. Ya,
Itulah mungkin sebabnya kondisinya masih sangat terjaga, karena tidak ada yang bisa ke sana. Ya, itu poin yang bagus. Kamu juga bisa melihat karya seni dan lukisan di sekitar kapel menggambarkan perjalanan Yesus menuju salib. Tepat sekali ya, kapel adalah sesuatu yang sangat khas Portugis. Dan Setiap rumah bangsawan punya kapel. baik kecil maupun besar, tapi kebanyakan dari mereka memilikinya. Iya. Juga ada sebuah organ di sini yang berdiri di pojok ruangan, ST Organ Corporation. Oh, ini dari Amerika Serikat. Wah, hurufnya mirip logo Bros of Decay kita. Lihat. Oh, hai. Itu keren. Sayangnya itu sudah tidak berfungsi meski musik dan not-not masih tertinggal di sana. Wow. Awal luar biasa untuk video epic. Mari lanjut ke bagian rumah lain. Itu adalah kapel yang indah di dalam tempat ini. Tapi kita belum melihat bagian bawahnya. Jadi mari kita ke sana dulu. Sebelum fokus ke lantai atas, saya kira lantai bawahnya ada di sini. Ya, semuanya kamar tidur. Seperti yang terlihat dari tempat tidur khas Portugis ini. Saya akan bilang ya, Kamu bisa melihat mereka di Prancis dan Portugal. Di tiap negara modelnya sedikit berbeda. Tapi saya merasa saya harus bilang bahwa di bawah ini mungkin untuk para pekerja atau pengunjung. Tidak, mungkin untuk pekerja. kemungkinan besar karena mereka juga tidak punya akses langsung ke rumah. Mungkin. Satu hal yang lupa kita tunjukkan di sini adalah kursi roda ini. Kamu pikir ada seseorang di rumah ini dalam kondisi buruk? Ya, itu ada di dalam rumah. Saya rasa orang di sini akhirnya sudah sangat tua. Oh, ini dari Porto. Oh, wow, buatan Portugis. Hei, lihat kualitasnya, kualitas bagus. Kamu bisa melihat dinding terbuka, bahkan ini batu dari gunung atau semacamnya, menurutku. Menurutku tidak, karena ada beton dan sejenisnya. Mungkin ini hanya dinding lama. Di bawah kamu bisa lihat tempat ini sudah sangat rusak. Plesteran dan langit-langit di sini sudah retak, meski tempat ini belum lama ditinggalkan. Tanggal terakhir yang terlihat adalah tahun 1997 atau tahun 2000. Tahun 2000 saya rasa ya. Ada kamar mandi sederhana di sini. Seperti yang kamu bilang, ini mungkin untuk pekerja. Ya, lagi-lagi kamar tidur yang sangat sederhana. Tidak ada yang mewah sama sekali. Tidak. Tapi kamar ini masih terlihat dalam kondisi baik. Saya suka kamar-kamar ini karena ada ambang jendela dengan bangku yang bisa diduduki sambil melihat keluar. Saya tidak yakin ini tujuan utamanya, tapi sepertinya iya. Benar? Memang begitu. Kamu bisa duduk dekat jendela, baca buku, minum kopi, dan menikmatinya. Kita juga punya 2 ruang penyimpanan lagi di bawah. Sepasang sepatu dari pemilik sebelumnya misalnya ditinggalkan di sini. Dan saya tidak tahu ruangan yang ini untuk apa. Di dalamnya ada banyak peti. Mungkin bisa kita sebut ruang peti. Wow, ada begitu banyak peti di dalam sini. Oke, jangan terlalu repot dengan yang di bawah. Ayo naik ke atas. Untuk memahami tempat ini, kita perlu mundur beberapa abad. Keluarga Pinto tak hanya pemilik tanah, tapi juga sosok berpengaruh di kalangan bangsawan Portugis. Selama beberapa generasi, keluarga ini berperan di militer, agama, dan budaya. Di rumah kami temukan beberapa anggota keluarga terkait langsung dengan Ordo Kristus, menegaskan peran mereka dalam agama dan kekuasaan saat itu. Beberapa lukisan di rumah ini dibuat oleh pelukis yang pernah tinggal di sini, kemungkinan bekerja untuk atau bersama keluarga tersebut. Ini bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat warisan mereka dibentuk dan dilestarikan. Di atas salah satu pintu, kami menemukan prasasti tahun 1696 yang menandai awal pembangunan rumah ini. Penambahan abad ke-18 menunjukkan keluarga ini memperluas rumah. Saat pengaruh mereka berkembang, keluarga itu menyebar dan makin sedikit yang tinggal di sini. Hingga akhirnya sekitar tahun 2000, tanah warisan ini dijual kepada pemerintah. Dan yang kami temukan adalah
Pemerintah sebenarnya tidak pernah melakukan apapun terhadapnya. Kami tidak menemukan dokumen restorasi atau tanda pelestarian. Mereka membeli lalu menelantarkannya. Naik ke atas, semuanya. Tangganya tidak terlalu indah menurut saya. Ini sangat biasa saja. Sangat biasa saja. Ya, saya selalu suka bagian luar istana-istana Portugis. Tapi bagian dalamnya kebanyakan agak membosankan menurut saya. Kecuali Oh, benarkah? Menurut saya bagian luar rumah ini cukup membosankan, kecuali lambang keluarga terlihat seperti rumah pertanian, tapi dalamnya sangat bagus. saya ingin kamu menunjukkan semua fitur yang menurutmu sangat menarik. Tentu saja mereka juga sangat religius. Di sini ada beberapa lilin untuk ibadah dan satu telepon tua seperti yang kamu lihat. Benda ini membawa kita ke ruangan-ruangan pertama istana. Sudahkah kamu merasakan lantainya bergoyang? Iya. Kita harus sangat hati-hati di sini. Menurutku, Lantai ini terasa sangat tua. kamu mencium baunya kan? Ya, aku akan menunjuk ke langit-langit dan membiarkan orang-orang menebak apa yang terjadi di sini. Kebakaran. Sudah pasti terjadi kebakaran di sini. Kamu akan melihat ruangan yang sudah menghitam. Ya, benar sekali. Ini salah satu kamar tidur yang tampak lebih seperti kamar bangsawan. Kemungkinan besar untuk anak, tapi kamu bisa melihatnya dari tempat tidurnya sendiri. Ini sedikit lebih mewah, seperti yang bisa kamu lihat. Ini ruangan yang sangat kecil, ada gambar kecil bertema religius. Tentu saja orang-orang ini religius. Itu sudah mendarah daging dalam diri mereka. Tidak banyak di ruangan ini. Ada beberapa ruangan yang sangat keren untuk aku tunjukkan di tempat ini. Jadi kita tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu di ruangan-ruangan yang kurang menarik itu. Ini misalnya, aku sangat suka ruangan ini. Ini adalah ruangan yang cukup istimewa. Ini memang bukan yang paling istimewa, tapi ada mejanya. Sepertinya ruangan ini salah satu yang terakhir dipakai di sini. Aku juga suka sekat pembatasnya. Ya, dan ini terbuat dari kulit. Wow, barang luar biasa. Ada juga foto yang tampak terbakar. Kupikir, Ya, warna kekuningan yang ada di sana itu hanya asap. ya, monitor sangat tua dan printer. Saya masih ingat suara saat dinyalakan. Seperti dan ranjang itu sendiri diukir indah. Dengan lambang di sana. Menarik. Dan itu juga lambang keagamaan di sana. Jadi ini adalah lambang keluarga. Dan ada mahkota di atasnya, yang berarti mereka bangsawan. Dan ada mahkota lain di atasnya, yang berarti mereka keluarga kerajaan. Bangsawan. Ya, kerajaan dan bangsawan itu sama saja. Luar biasa. Tempat tidur ini khas Portugis. Saya suka pembuatannya. Baik, mari kita lihat apa yang ada di ruangan ini. Ya ampun ya. Ini adalah ruangan yang benar-benar terbakar. Seluruh langit-langitnya berwarna coklat kehitaman. Kelihatannya aneh, aku belum pernah lihat yang seperti ini. Ya, benar sekali. Rasanya bahkan ada nuansa seram di dalamnya. Di sini, lihat di bawahnya, hampir tidak ada lagi yang tersisa dari lukisan ini. Semuanya benar-benar habis dimakan. Wow. Menurut saya, ini ruang makan informal. Atau Kemungkinan besar, ruang tinggal. Jadi yang terjadi di sini adalah, tentu saja saya sudah bilang bahwa mereka menjual tempat ini ke pemerintah. Tapi mereka masih menutup semuanya. Dan tempat ini tetap dirawat, kebun anggurnya juga masih digunakan. Jadi ya, beberapa bagian masih dipakai, tapi saya rasa tidak akan pernah dipugar. Melihat kondisinya. Bahkan ada jam bandul berdiri di ruangan ini, sayangnya juga hangus terbakar seluruhnya. Gila. iya benar-benar gila melihat seluruh tempat ini hampir saja terbakar habis. Mari lihat sisi ini dulu, lalu kita ke bagian paling menarik dari tempat ini. Oke, istana ini sebenarnya sangat besar. Di sini banyak sudut, tapi ada juga ruangan seperti ini yang tidak banyak bisa diperlihatkan. Jadi,
Ini terlihat seperti ruang cuci pelayan misalnya. Penjepit pakaian masih tergantung di sana. Kita hanya sekedar melewati ini karena akan ada ruangan-ruangan yang akan kita jelajahi jauh lebih lama. Iya. Benar, benar. Itu memang benar. Wow, lukisannya bagus. Atau mungkin bingkainya. Ini kelihatannya seperti area sekitar sini. Ayo lewat sini. Ini juga pintu depan atau samping tempat ini. Ini pintu yang sangat besar. Wah, pintu ini kemana ya? Aku tidak tahu kemana ini mengarah. Ada yang kelihatan. Itu tertutup di belakang sana. Kamu juga bisa lihat ada tanaman liar tumbuh. Ya, itu sudah lama tak dibuka. Ada pintu dan kunci sangat besar di sini. Aku tadi coba mengeluarkannya. Tapi ya, itu dia. Lihat ini. Ini terlihat seperti kunci kastil. Ya, ini adalah kastil Portugis menurutku. Atau bukan? Kastil. Tidak, aku salah soal itu. Ini istana, ya. Oke, harus menutup ini. Dia suka ketika aku menutup semuanya kembali. Dan ruangan ini adalah dapur. Aku rasa apinya pasti mulai dari sini. Ya, di sini atau di ruangan lain. Ruangan lain punya sudut yang kelihatannya jadi titik awalnya. Tapi di sini juga ada sudut yang sebenarnya tidak terlalu terlihat seperti titik awalnya. Juga baunya sangat tidak sedap di dalam. Baunya sangat menyengat. Ruangan ini tidak nyaman. Tidak. Saya ingin menunjukkan. Namun, saya ingin menunjukkan kompor besar yang ada di depan kita di sini. Saya sangat menyukainya. Di sini, para pelayan memasak untuk bangsawan dan masih ada teko teh di atas. Tentu saja, semua plesterannya sudah rontok. Wah. Meja makan kecil di tengah. Dapur sederhana. Menurut saya, Ya, sangat sederhana. di sini kamu juga bisa melihatnya. Oh, ini bahkan sudah tidak bergerak lagi. Kamu bisa melihatnya di kaca. Warnanya berubah dari kaca putih menjadi kaca hitam. Iya. Di sini kamu bisa melihatnya dengan sangat jelas di sana. Ayo kita pergi sedikit lebih jauh. Iya. Akan terlalu banyak memperlihatkan sisi ini. Menurutku sisi ini lebih banyak untuk kerja. Ya, semuanya area kerja. Ini ruangan terakhir di ujung. Ya, sekali lagi ini kamar para pelayan. Kemungkinan besar. Ya, Untuk menjemur pakaian dan sebagainya. ya, penjepit cucian masih tergantung di sana. Keren banget melihatnya. Ayo pasang lagi. Wah, jaring laba-laba ada di mana-mana. Bagus, ayo mundur lagi. Oh, apa yang aku lakukan? Kamu mau? Ya, tentu saja. Tentu saja. Para pelayan memakai mesin ini untuk mengeringkan dan memeras air dari pakaian. Saya sangat suka dan mesinnya masih berfungsi. Ya, maksud saya ini manual. Dan di sebelahnya, kita punya Singer. sinyer dengan penutupnya yang tergeletak di sebelahnya. Menurutku ini perlu sedikit minyak dan mari kita lindungi dengan meletakkan ini di atasnya. Sudah menarik, oke? Apakah sangat umum bagi orang bangsawan untuk tinggal bersama para pelayan mereka? Karena saya tahu bahwa di kastil-kastil Prancis misalnya, ada tangga yang berbeda dan hal-hal seperti itu. Maksud saya ya, itu memang umum. Para pelayan hanya bekerja di sini sepanjang hari, jadi mereka juga tinggal di sini. Atau bukan itu maksudmu? Menariknya, di Prancis mereka dipisahkan dan tidak ingin melihat mereka, sedangkan di Portugal mereka diintegrasikan. Ya, mungkin begitu. Sedikit lebih dari orang Perancis. Tapi kamar tidur mereka tetap di bawah. Jadi kamu masih akan melihat mereka saat mereka menyajikan makanan. Tidak ada pintu khusus untuk mereka. Satu hal yang lupa aku tunjukkan dan sangat aku suka di ruangan ini adalah lentera yang tergantung di sini. Menurutku ini cukup istimewa. Lentera ini juga benar-benar dipenuhi oleh sarang laba-laba dan ada kaca yang sangat keren di sekelilingnya. Di ruangan ini, seperti di banyak tempat Portugis, terdapat bangku dengan sandaran duduk individu yang sangat khas di tempat-tempat Portugis seperti ini. Ini semuanya apakah ini? Maaf, apakah ruangan ini dulunya sesuatu? Ya, saya rasa itu adalah ruang persiapan. Oh, atau itu.
semacam ruang persiapan. Kami punya kulkas dan beberapa botol minuman keras di sana. Saya pikir, Ya, ya ruangan yang sangat kecil, ruangan tambahan yang kecil. tapi itu pintu yang kamu mau lewati. Ini pintunya. Saya suka sistem seperti ini. Salah satu fitur paling mencolok di rumah mewah ini adalah langit-langitnya. Langit-langit bergaya Portugis memiliki arsitektur unik yang berbeda dari yang biasa ditemukan di Eropa. Desainnya seringkali berasal dari pengaruh periode Renaissance dan kemudian Barok, di mana simetri, proporsi, dan geometri memainkan peran sentral dalam arsitektur. Karena itu, pola geometri seperti heksagon, oktagon, dan persegi disusun rapi untuk menciptakan kedalaman dan ritme di langit-langit. Itu bukan hanya dekorasi, tapi untuk mengarahkan pandangan dan menyoroti pentingnya ruang di bawahnya. Bentuk-bentuk ini juga membantu mendistribusikan beban struktural lebih efisien, terutama di ruangan besar. Setiap langit-langit punya cerita sendiri selain fungsinya. Setiap ruangan di rumah ini menafsirkan gaya yang sama dengan sedikit berbeda. Ada yang lebih sederhana, ada yang lebih kaya ornamen. Secara keseluruhan, mereka menunjukkan keahlian dan perhatian pada detail yang dulu jadi ciri khas tempat ini. Welcome. Ya, oke. Masuklah. Di sini semuanya berubah. Kamu mulai merasa berada di tempat berbeda saat berpindah dari sisi itu ke sini. Kamu melihat ke langit-langit, melihat segala sesuatu di dalam ruangan ini. Langit-langit. Misalnya lentera yang tergantung di sini di tengah ruangan. Benar, kamu memintaku menunjukkan beberapa hal. Langit-langit dan lentera ini sangat mewah, sangat berbeda dari gaya Portugis pada umumnya. Oh, kukira itu lambang. Kurasa itu hanya balok dekoratif penyangga. Oh, itu memang indah. Ya, tentu saja pada masa itu semuanya dibuat agar indah. Mereka tidak hanya asal membuatnya. Seperti yang kamu lihat, ada kabel terbuka di sini. Artinya, listrik baru dipasang setelah bangunan ini selesai. Listrik mulai masuk ke Portugal pada 1800-an, Tahun 1900-an. tahun 1900-an. Jadi ya, itu beberapa ratus tahun setelah bangunan itu dibangun. Saya tidak tahu tujuan ruangan ini. Mungkin ini. Mungkin ruang makan. Ya, Menurutku meja ini dulunya mungkin 2 atau 3 kali lebih besar dan semua kursi di sekelilingnya bisa terlihat. ini ada kalender dari tahun 2000. Itu salah satu tanggal terakhir seseorang tinggal atau setidaknya datang ke tempat ini. Banyak dokumen dan barang berserakan di meja. Saya tidak akan menyentuhnya karena ada banyak sejarah keluarga di sana. Dan nama-nama. Dan nama-nama, tepat sekali. Lemari-lemari ini terlihat kosong. Ya. Dulunya dipenuhi barang pecah belah dan porselen. Bahkan minuman kerasnya masih di bawah sini. Benar-benar buatan sendiri. Labelnya sudah tidak menunjukkan apa-apa lagi. Itu mungkin anggur buatan mereka sendiri. Wow, apakah lemari ini punya berangkas? Tidak, semuanya kosong. Aku tidak akan buka lagi di sini. Mereka punya kursi yang bisa dipindah ke sekitar meja saat meja diperpanjang. Kursi-kursi yang indah. Anyaman ini khas Portugis ya. Itu adalah ciri yang sangat umum. Selalu terlihat. Bahkan koper-kopernya masih berdiri di sini. Itu mungkin dari perjalanan mereka sebagai orang kaya dan penting, mereka kemungkinan sering bepergian. Mau lihat ruangan ini? Iya. Aku rasa ini cuma kamar mandi yang diperluas. Oh, aku suka toilet dengan sistem flush seperti ini. Oh iya. Oh, itu jarang kamu lihat. Dan langit-langitnya juga. Oh, langit-langit ini juga dipasangi papan yang indah. Oke, aku mau cek ruangan di sini sekarang. Aku lihat itu kamar tidur dan bertanya, kenapa kamar tidur ditempatkan tepat di sebelah ruang makan? Aku tidak tahu jawabannya, tapi menurutku itu aneh. Iya, memang. Lihat langit-langitnya, sangat khas Portugis dengan balok-balok yang terekspos.
Saya suka warnanya dan ini berbeda dari yang lain. Saya sangat suka langit-langit tradisional seperti itu. Persegi panjang itu, ya. Ya, persegi panjang, segi 6, dan bentuk aneh lainnya. Kamu hanya bisa melihat langit-langit seperti ini di Portugal. Dan saya benar-benar suka bahwa setiap negara Eropa punya gaya bangunan dan arsitektur yang unik masing-masing. Dan ya, kamu bisa melihatnya muncul di mana-mana. Itu benar. Itu indah, itu sejarah, itu budaya, dan kamu harus menjadi bagian darinya. Menurutku ya, di sini kita punya tempat tidur. Sandaran tempat tidurnya kurang lebih sama seperti yang satunya. Gaya dari tempat tidurnya. Yang di tengah ini lambang keagamaan, satunya lambang keluarga, aku yakin. Apakah ini bukan salib? Ya, ini yang salib. Benar, oke, tanpa mahkota di atasnya. Benar, ini bukan lambang bangsawan atau kerajaan, hanya bersifat religius. Bahkan ada toilet di pojok sana. Tadi aku mau tunjukkan. Di ruangan ini ada bidet kecil, toilet, dan wastafel. Tidak ada tirai. Ini Portugal, teman-teman. Ya, wow. Lemari pakaian kemungkinan besar. Beberapa pakaian penghuni sebelumnya masih tertinggal dan ada meja rias di ruangan ini. Lihat gambar-gambar keagamaan itu, mereka memang sangat religius. Oh, sedih melihat ini. Kursi berlapis kain ini benar-benar habis dimakan. Ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dulu ini adalah kursi yang sangat indah. Seharusnya mereka sudah mengeluarkannya dari sini sejak dulu. Ini adalah bingkai foto. Ya, masih ada beberapa kursi di pojok sini, kondisinya lebih baik dari yang lain. Sofa di sampingnya masih dalam kondisi sangat baik. Maksud saya, kondisi sangat baik itu agak berlebihan. Ya. Tunggu, kamu masih ingin menunjukkan sesuatu. Di ruangan ini ada perapian yang menyatu dengan dinding. Tentu saja, itu satu-satunya cara mereka menghangatkan ruangan. Oke, kamu mau kemana dulu? Ke lorong? Atau ke sana? Ya, Ke sana. menurutku ini keren untuk ditunjukkan. Wah, Wah, rumah ini bener-bener goyah. oke, masuk ke dalam ruangan ini. Wow, tunjuk ke atas. Tunjukkan kalau langit-langitnya luar biasa. Aku suka karena ada semburat kuning di permukaannya. Ya, ini semacam warna krem. Kuning. Krem. Ya. Ya, benar sekali. Tapi kita belum melihat tempat tidur di ruangan ini. Saya pikir Countess yang dulu tinggal di sini pasti tidur di tempat tidur ini. Sudah pasti. Ini memang tempat tidurnya. Lalu akan ada tirai putih tergantung di sini, membentuk semacam kanopi tempat tidur. Lihatlah sandaran kepala ini. Tempat tidur ini luar biasa. Hanya saat kamu mendekat, kamu bisa melihat detail ukiran pada bingkai ini. Jumlahnya tak terhitung. Dari bayi, angsa, ikan, wajah, sampai segala macam hal. Ya, memang sangat banyak. Oh, ini juga goyang. Bingkai ini terdiri dari beberapa bagian, jadi mari kita lebih hati-hati. Ya, tapi tempat tidurnya masih rapi dan foto seorang wanita tergeletak di atas tempat tidur. Apakah ini mungkin sang Countess? Yang tanpa nama. Sudah membusuk di bawah. Aku akan meninggalkannya di sini begitu saja. Tempat tidurnya indah. Hati-hati, Pak. Ya, aku menabrak meja yang diletakkan di tempat yang kurang pas ini. Mejanya besar sekali dan letaknya tepat di tengah ruangan. Entah kenapa ada sebuah meja di ruangan ini tempat mereka melakukan semua pekerjaan. Itu hal pertama yang aku lihat. Jumlah kuncinya. Ya, kamu melihat hal yang sama denganku. Dan di sini ada lebih banyak kunci. Lebih banyak kunci di mana-mana untuk membuka setiap pintu di istana ini. Dan tentu saja, seperti yang bisa kamu lihat, ada tumpukan dan tumpukan informasi di atas meja ini yang sayangnya tidak bisa kami tunjukkan. Oh, ada salah satu botol anggur yang pecah di sana. Botol itu sudah lama di sana. Oh,
Masih ada minuman keras di dalam sini. Apa itu? Di mana lubangnya di situ? Itu untuk wastafel. Wastafel di dalam laci. Ya, untuk salah satu benda keramik yang dapat dilepas. Oh, tentu. Saya pikir ada beberapa hal di meja ini, seperti gambar wanita cantik. Apakah ini wanita yang sama dengan yang digambar tadi? Saya rasa bukan, tapi saya tidak yakin. 1903 tertulis di bawah. Oke. Wow. Ini sudah berumur 120 tahun. Semuanya mungil. Ya, saya suka dan ini bahkan bisa berputar. Ya, kami bisa mendengarnya. Tentu saja. Suara yang bagus. Meja ini benar-benar berantakan, teman-teman. Di sisi ini ada sesuatu untuk dipamerkan. Gulungan-gulungan ini berisi sampel wallpaper. Bukankah itu hanya wallpapernya, bukan sampelnya? Ini wallpapernya. Iya, itu cuma gulungan sisa saat mereka harus mengganti wallpapernya. Misal, jika kamu ingin mengganti jamur hitam besar ini, Ambil beberapa gulungan dan perbaiki. mau coba? Ya, ayo ke kanan. Tidak, jangan lakukan itu. Karena kita punya ruangan luar biasa yang akan kita tunjukkan sekarang. Ini bakal bikin lo tercengang. Ikuti gue. Nikmati semuanya, teman-teman. Lihatlah ruangan yang luar biasa ini. Ini adalah ruangan paling indah dan paling penting di seluruh istana ini. Lihat lagi langit-langit di sini. Sangat mirip dengan kamar tidur yang tadi kita tunjukkan. Ya, benar sekali. Saya suka warna kremnya. Oh, dan bagian tengahnya melengkung. Apa itu mulai retak dan melorot? Ya, retaknya menjalar ke bawah, sangat berat dan besar. Aku tidak mau yang ini jatuh. Sedih. Tapi coba bayangkan, lampu gantung ini langsung menempel padanya. Dan maksudku, berapa beratnya? Yang itu pasti sangat berat. Ada juga lampu gantung yang indah. Aku suka itu. Ini berbeda. Ya, ini sangat berbeda, ya. Dan kemudian di tengah ruangan ini ada semacam meja kopi. Meja kerja, Meja kerja. Ya, dengan banyak buku di atasnya. Seperti yang bisa kamu lihat. Apa ini di sini? Oh, wow. sebuah album penuh dengan piringan hitam. Tidak. Bukankah kita sudah lihat ini? Ya, pasti. Aku belum kepikiran yang mana, tapi ya. Kemari. Saya ingin memamerkan kursi-kursi indah ini. Lihatlah. Bukankah tampak seperti tempat duduk kerajaan di depan perapian? Dan bagi saya pribadi, ini adalah barang-barang terindah di rumah. Ya. Ini sangat indah. Ada lambang keluarga disulam di sandaran kursinya. Wow. Terlihat sangat mewah bak keluarga kerajaan. Lapisan emas di sekelilingnya. Pokoknya segala sesuatu dari kursi ini benar-benar luar biasa. Aku harus melakukannya. Apakah ini terlihat seperti milik keluarga kerajaan? Ya, maksudku, ya, Maksudku, dengan pakaian buat eksplorasi begini atau semacamnya pun aku nggak tahu. Aku hanya ingin melakukannya sekali. oh ya, Itu cukup berat. ya itu sangat berat. Yang serupa untuk pria dan satu lagi untuk wanita, untuk duduk di sekitar perapian sambil menikmati segelas anggur Porto. Wow, tirai. Tirai yang indah. Lalu itu dimulai. Semuanya, seluruh ruangan dipenuhi wajah-wajah orang yang dulu tinggal di sini, ditempel di dinding. Menurut saya, itu cara yang tepat mengatakannya. Ini terlihat seperti seorang pendeta atau semacamnya. Atau uskup, mungkin. Ya. Oh, itu adalah salib militer Kristus dari Portugal. Yang itu berbeda. Di lambang-lambang ini ada ordo yang berbeda-beda, kan? Ya. Anda bisa melihat dari retakan di lukisan bahwa ini asli. Oh ya, Anda bisa melihatnya di kamera. Ini indah sekali. Yang ini juga indah, tampak seperti pelukis dan punya kuas lukis. Aku akan hati-hati. Lihat, dia melukis. Wow, lukisan. Menurutku ini yang terbaik dari semuanya. Ya, warnanya sangat cerah. Ekspresi wajahnya tampak sedikit sedih. Aku bahkan bilang, wow. Di bawahnya ada sesuatu yang lebih samar. Mungkin sang countess.
Menurutku ini agak aneh, karena biasanya orang di lukisan menatap langsung padamu. Tapi di lukisan ini entah kenapa dia tampak sedikit menoleh ke samping, sangat aneh. Mungkin dia melihat seseorang di samping pelukis, bahkan dia juga. Jika kamu lihat di logam itu, ada dua orang di sana. Saya suka detail itu, sangat rumit. Ini adalah jenis lukisan tertentu, namanya lukisan miniatur, dan ini sudah banyak dilakukan di negara saya, di Belgia dan di Belanda. Contohnya pelukis Van Eyck, saya sangat suka, benar-benar suka lukisan mereka, karena mereka melukis dalam ukuran sangat kecil, menggunakan kuas yang sangat kecil. Itu indah sekali. Saya tak percaya lukisan ini ditinggalkan di sini. Mungkin salah satu anak di sini. Oh iya. Mungkin memang terlihat agak aneh. Saya akan bilang, Ya ini memang terlihat sedikit lebih sederhana menurut saya, tapi ini juga profesional. 1867. Wah, itu sudah tua. penata rambut saat itu mungkin sudah dipecat. Oh, ini yang sama seperti yang kita lihat di kamar tahun 1903 ya. Ini versi besar dari yang tadi di kamar tidur. Dan ini adalah wanita yang sama seperti di lukisan lain, dengan detail miniatur. Tapi ini juga digambar, jadi Lily membuat salinan dari salinan lain. Bukan, maksud saya ini berbeda. Dia punya medali yang berbeda di sini. Tapi di sini juga ada lukisan miniatur. Maksud saya, ya tapi ini beda. Sepertinya ada dua orang sedang menari, menurut saya. Kamu bisa menafsirkannya dengan banyak cara. Dan kemudian kita punya satu lagi. Ini jelas sebuah gambar yang dicetak. Ya, mungkin sudah diedit. Oh, ini borbirannya. Aku menikmatinya. Kamu benar-benar bisa melihatnya selama berjam-jam dan itu terlihat seperti peternakan di latar belakang. Tidak seperti itu. Setiap orang punya imajinasi liar. Oh, Dan lebih banyak lukisan di sini. Sayang sekali tidak semua lukisan ini ada tanggalnya, hanya beberapa saja yang ada. tapi ini semua sudah tua, sudah berabad-abad usianya. Dia tampak marah. Saya tak ingin menemuinya malam hari. Tapi dia tampak seperti orang Portugis. Dia salah satu wanita seperti itu. Ketika kamu menjelajahi tempat terbengkalai dan dia memergokimu, lalu dia berdiri di depanmu. 1887. Selendang tertulis di situ. Gal, entahlah, tapi itu inisialnya. Ya, ekspresi di wajahnya adalah Itu sangat nyata. sangat bagus sekali. Tentu saja, apa jadinya istana bangsawan tanpa piano? Pleyel tertulis di situ. Aku tidak tahu mereknya, jarang melihatnya. Bahkan kursinya, pegas kursi itu terlihat. Iya, Pegasnya keluar. Iya, mungkin pegasnya rusak. Kursi ini sangat tua. Lihat pria itu, wajahnya lucu menurutku. Agak lucu, tapi dia terlihat kaya. Wow, 1888 tertulis. kamu lihat tanggalnya? Ya, tahun 1888. 1888. Semua lukisan di dinding ini berusia lebih dari 100 tahun. Mungkin sekitar saat mereka mulai membangun rel kereta api di Portugal. Jadi, ya, itu terasa sudah sangat lama sekali. Lukisan-lukisan ini dibuat sebelum ada rel kereta api di Portugal. Ya, Renungkan sebentar. Saya rasa ini salah satunya. Jelas lukisan terbesar di ruangan ini. Ya. Tapi juga salah satu yang paling indah. Aku benar-benar mengaguminya. Wow, ini ada di halaman belakang. aku suka detail pada gaunnya. Wanita bergaun yang dilukis dengan indah. Kita tak sempat tunjukkan semua detail lukisan, tapi hasilnya indah. Itu luar biasa. Begitu juga dengan bingkai di sekelilingnya. Ya, indah sekali. Di bawahnya ada pelindung perapian yang juga menampilkan lambang keluarga dan mahkota di atasnya. Sangat indah. Ya Tuhan, ruangan ini luar biasa. Ruangan ini gila banget. Oke, Kamu akan pergi ke sana. iya, aku akan pergi ke sini. Oke, sampai jumpa sebentar lagi. Ruang makan lain. Lihat ini,
Menurutku lampu gantung di sini lebih mewah dari yang satunya. Oh iya, tentu saja. Ada bola tergantung di atas. Kamu lihat? Ya, Oh, ini longgar dan berat. Aku tidak tahu fungsinya. mungkin ini ada hubungannya dengan oli atau... Enggak, saya pikir ini pemberatnya. Apa iya? Saya juga tidak tahu, saya kira itu karena lampu minyak. Sudahkah kamu melihat detail terkecil di sini? Di sini ada seperti naga. Di sini juga. Ya, banyak juga. Aku juga suka anggur di sini. Sudah lihat, ya ampun. Ini masih lampu minyak, bukan lampu listrik. Ini masih lampu minyak dengan lilin di sekelilingnya. Wow, luar biasa sekali. Langit-langit di sini berbentuk heksagon, bukan persegi panjang. Dan ada meja makan yang dapat diperpanjang. Saya suka meja seperti ini. Mengapa ada beberapa ruang makan di seluruh rumah ini? Maksudku karena kamu keluarga kerajaan. Iya, ini hanya... Itu penjelasannya. Sudah lihat lukisan di belakangmu? Lukisan-lukisannya benar-benar luar biasa. Lukisannya terlihat lebih tua lagi. Juga semuanya benar-benar buatan tangan. Seperti yang bisa kamu lihat, kamu bisa melihat retakan-retakannya di sana dan semuanya. Ya, kamu bisa melihat cat terkelupas. Pengecatannya lebih sederhana menurutku, tapi tetap mewah. Itu lambang keluarga di atas? Kurasa itu memang lambang keluarga, tapi aku tidak yakin. Mungkin kita bisa membandingkannya dengan kursi-kursi itu. Tapi... Dengan melihat bentuk-bentuknya. Lukisan ini dibuat pada Januari 1775. Lukisan ini berusia 280 tahun. Saya tidak yakin, mungkin dia seorang uskup atau semacamnya. Ya, dia punya salib di lehernya, dan dia juga memakai pakaian seorang uskup. Jam kakek yang indah di sudut ruangan ini. Apakah ada senjata api yang disimpan di sini? Oh, tapi pemberatnya masih ada di sana. Itu sebenarnya sangat jarang terjadi. Entah kenapa, biasanya pemberatnya selalu hilang saat kami membuka benda-benda seperti ini. Jadi, tutup saja kembali. Tentu saja ada perabotan indah di seluruh ruangan seperti biasanya. Anggur dan sebuah pir di sisi itu. Indah? Ada perapian di ruangan ini. Apakah ini perapian kayu? Apakah benar itu? Iya, benar. Itu adalah pelat logam. Ini aneh. Itu sangat aneh. Dan satu lagi. Nah, ini adalah perabotan yang menarik karena memiliki semacam wadah di bagian atas sini. Itu benar-benar terintegrasi dengan baik. Bagaimana kamu membukanya? Tidak ada tutup yang bisa dibuka. 20 Hollandeses. Jawabannya tetap jelas, tidak. Tidak, saya rasa tidak. Kurasa kalau kamu mengisapnya, kamu bisa mati. Benar, itu memang tidak menyenangkan. Barang-barang masa lalu dirancang unik, bahkan kotak cerutu. Sangat indah dilihat. Saya benar-benar ingin hidup di masa-masa itu. Di sudut ruangan ini ada lagi lukisan seperti ini. Awalnya saya kira itu orang yang sama, tapi tampaknya berbeda dan lambangnya pun lain. Oh ya, Coba lihat, apakah kamu bisa menemukan tanggal pada benda ini? tidak. Tidak ada tanggal di situ. Menarik. Ruang makan yang indah sekali di sini. Ya. Saya sangat menyukainya. Oke. Lihat ini. Ini tampak seperti ruang tamu di samping ruang makan. Tepat sekali. Ya, jadi setelah selesai makan, kamu masuk ke sini, minum segelas anggur, lalu ya bersantai untuk sisa hari itu. Wow, ruangan ini benar-benar dalam kondisi yang sangat buruk menurutku. Sedih rasanya karena sepertinya ada begitu banyak barang yang hilang di sini. Dulu ada lebih banyak furniture dan ini satu-satunya kursi yang tersisa di depan perapian. Beberapa bantal di atas. Perapian yang sangat sederhana. Menurut saya ini memang sederhana. Benar. Hanya karena ada singa di dalamnya, Semacam kait. kamu bisa saja menggantung alat di sana, tapi apakah akan panas? Tempatnya kurang cocok, tapi ya.
beberapa kursi di sekitar ruangan. Wah, ada balkon seperti yang kamu lihat. Dan benar-benar ditumbuhi tanaman liar. Wow, tanaman ivy di mana-mana. Mereka juga tidak tahu alasan karpet ini ada di sini. Tapi kalau ini cuma balkon, tempat kamu bisa berdiri. Dan sisanya di ruangan ini cuma ada beberapa barang. Boleh aku mulai dari sisi ini? Pertama-tama menurutku meja pojok ini benar-benar luar biasa. Wow, seperti ada mawar di situ dan ukiran-ukiran dan macam-macam. Kita juga punya gambar-gambar ini kan? Ya, cetakan, ilustrasi, Wow, ini sangat indah. banyak sekali detailnya. Ini ada satu lagi. Seorang wanita sedang melakukan sesuatu. Kemudian ada ilustrasi jembatan. Saya suka bangku ini, cocok untuk ruang tamu sebagai tempat istirahat. Kita juga punya lukisan religius di sini, di lantai. Wow, besar sekali. Kenapa semua lukisan di sini asli, dilukis tangan, dan ditinggalkan di sini? Karena mereka bangsawan dan kaya. Namun sangat disayangkan melihat karya seni terbuang sia-sia. Menurut saya, itu sangat bodoh. Wow, ini bahkan menggambarkan sebuah kastel. Dan bahkan kastel Portugis. Apakah itu Kastil Gimanais? Ya, benar. Oh, setelah kamu menyebutkannya, aku pernah ke sana tanpa sadar. Kita sering keliling dunia, hidup kita memang enak. Ada lagi yang ingin ditunjukkan di sini sebelum kita lanjut? Bukan, ini cuma furnitur sederhana. Ya, benar sekali. Aku masih punya beberapa kamar tidur bagus yang ingin kutunjukkan padamu. Ayo kita ke sana. Sekarang kita menuju ujung istana, titik terluar dengan langit-langit dan warna yang unik. Aku sangat menyukainya. Wow, mau mulai dari mana di sini? Mari mulai dari sini, searah jarum jam. Mungkin ini pintu masuknya, tempat orang-orang masuk. Saya rasa ini salah satu pintu utama di sini. Pasti. Dan kemudian ada lemari yang hampir tidak bisa disebut lemari lagi, sudah hancur berantakan. Aduh, aku membenturkan kepalaku ke situ. Sudah kubilang, itu sangat rendah. Orang Portugis dulu pasti sangat kecil. Iya, lihat deh. Di belakang sini ada pohon keluarga, lengkap dengan seluruh keluarga, semua lambang dan segala macamnya. Keren banget. Tentu, kita perlu memburamkan sebagian besar. Mungkin semuanya perlu diburamkan, karena kamu bisa tahu banyak soal tempat ini dari situ. Saya hanya akan mengatakan bahwa di atas lambang yang tidak bisa kami tunjukkan ini, ada sebuah baju zirah ksatria. Baju zirah melambangkan militer, mahkota menandakan status kerajaan. Ini bisa kami tunjukkan, saya dengarkan dulu. Yang terbesar ada mahkotanya, dan ini lambang keluarga. Ya, kamu bahkan bisa melihat garis hitam di sana. Tapi sulit untuk mengatakan apa artinya. Ilmu lambang itu sangat rumit. Wow, di atas tertulis Pintos. Jadi ini lambang keluarga mereka. Pinto. Pintu. Lihat perabotan ini. Aku benar-benar menyukainya. Ini seperti laci-laci kecil, semacam laci untuk pembukuan. Menurutku semuanya tampak terpisah. Di sini ada 4, di sana 2, yang ini terbuka, beberapa memang terpisah. Perabotan ini unik dan jarang kulihat, tapi selalu kusukai. Ini sangat indah. Tidak. Ini salah satu lemari terindah yang pernah saya lihat belakangan ini, tapi sudah benar-benar hancur berantakan. Tapi ukiran ini sangat besar dan detail. Sangat menyedihkan melihatnya. Kenapa? Lentera ini kalau tidak salah berasal dari kereta kuda. Waduh, aku tidak tahu, tapi ukurannya besar sekali. Ini sudah diubah karena sekarang ada lampu di dalamnya. Mungkin mereka bingung, lalu memutuskan untuk menggantungnya di dalam. Ya, kemungkinan besar, tapi yang ini jauh lebih besar dari biasanya. Menurutku, dulu di sini ada lentera gas atau sejenisnya.
Awalnya pakai lilin, lalu minyak, terakhir listrik. Bangku khas Portugis ini punya gaya unik, saya suka. Lalu ada juga lambang keluarga di atas. Sebuah silsilah keluarga kan? Silsilah keluarga lengkap. Yang satu ini punya begitu banyak nama. Mungkin kamu bahkan tidak bisa melihatnya di kamera. Bukan, ini nama keluarga di bawah sini. Saya akan menunjukkan satu. Wow, luar biasa. Satu lagi, lampu kereta kuda. Wow, aku rasa kalau kamu berbalik, Benda di pojok itu jam kakek paling unik yang pernah aku lihat. begitu banyak. Lihat warnanya, hampir terlihat tidak nyata. Ya, Iya, seperti dari dunia fantasi kan? ya, itu yang sedang coba aku katakan. Ya, itu yang sedang coba aku katakan. Hampir seperti mitos. Ada wajah kecil di dalamnya, seperti bulan, aku tidak tahu. Benda ini sangat istimewa. Pemberatnya masih tergantung di sana. Ini lengkap. Ini terlihat seperti karya seni yang dibuat seseorang. Ini jelas karya seni. Kamu tak akan lihat jam seperti ini lagi. Tuan, silakan. Wah, satu lagi tempat tidur berkanopi. Ini dia. Satu lagi tempat tidur berkanopi yang menakjubkan. Lihat tirai merah di sana. Bukankah itu istimewa? Pasti gila tidur di tempat seperti ini. Aku sangat ingin punya tempat tidur seperti ini. Lihat ukiran di belakang. Apakah ini potongan terpisah yang dipasang di sana? Iya. Tidak mungkin. Pasti. Itu pasti butuh waktu lama untuk membangunnya. Kecuali kalau itu seseorang yang benar-benar ahli di bidangnya. Aku ingin kamu ke sini dulu karena ada sesuatu yang baru saja kita lewati. Ini bangku untuk 4 orang dengan 4 sandaran, sangat tidak biasa. Aku akan bilang, ya, Biasanya hanya ada 3. di kamar tidur, aku rasa bantalnya harus seperti itu. 4, 3, 4. Wow. Itu unik. Satu hal yang akan aku lakukan adalah mencobanya dulu. Oh, rasanya cukup aneh kalau ada 4 orang duduk di sini. Berdesakan bersama. Kamu seolah tak punya ruang menurutku. Perapian yang cukup sederhana dan cukup polos. Tentu saja, Roda. roda di bawahnya. Apakah ada yang perlu kita tunjukkan di pojok itu? Ya, maksud saya kursi ini sama seperti yang lain, tapi punya fitur yang berbeda. Kursi ini dilengkapi penyangga laptop. Ya, benar sekali. Penyangga laptop. Saat kamu sedang menggunakan Photoshop, Aku bisa edit video Bros of Decay di sini. tidak, kemungkinan besar untuk membaca buku, ya, Ya, untuk makan, makeup, atau apa saja. Sebenarnya. tepat sekali, ya. Dan kemudian di sini, Oh, yang ini punya salah satu benda keramik itu. inilah yang kamu maksud dengan ember di bawahnya untuk menampung air dari wastafel. Kamu bisa mengeluarkan embernya setelah penuh dan membawanya untuk dikosongkan. Wastafel primitif. Wow. Saya suka ruangan ini. Saya suka. Saya juga. Itu pasti salah satu ruangan terpenting di rumah. Tentu saja, pasti. Kamar tidur itu memang tempat orang tinggal. Menurut saya, orang yang lebih penting di rumah akan tidur di kamar itu, sedangkan kamar lain tetap ada tempat tidurnya. Menurut saya, ini lebih cocok untuk kamar anak-anak. Tapi mewah. Tempat tidurnya lebih kecil. Ukurannya masih mirip, tapi ya tetap kamar yang sangat indah. Suka sama tempat tidurnya. Ini memang sangat rapuh. Seperti yang aku bilang di video ini, lihat saja, mereka bahkan bisa bergerak. Kamu harus ekstra hati-hati. Cerobong asapnya di mana ya? Iya, itu yang mau aku bilang. Perapian ini kelihatan sangat tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Iya, nggak tahu. Satu hal lagi yang harus kita tunjukkan adalah langit-langit di sini. Dan juga kondisi langit-langitnya. Ya, seperti yang Anda lihat, ini sudah sangat busuk.
Namun detail di langit-langit ini sulit terlihat karena kayunya sangat gelap. Jika didekati dan disorot lampu, hasilnya sangat memukau. Anda bisa melihat burung dan semuanya. Oh ya, ada burung dan ada ular. Oh wow, apa? Aku belum melihat burungnya. Tunjukkan juga langit-langitnya. Kita selalu menemukan tempat seperti ini. Ya. Bagaimana kita melakukan ini? Setiap rumah punya ciri khas tersendiri. Setiap tempat punya ciri khasnya sendiri. Itu luar biasa. Saya menyebutnya istana gambar atau istana potret. Saya suka sekali. Masih ada satu ruangan lagi di sebelah sana. Ayo, kita pergi. Saya rasa itu 2 pintu yang menuju ke tempat yang sama. Saya rasa begitu. Ya, sepertinya begitu. Wow, langit-langitnya unik. Ya, kenapa? Kenapa? Menurutku itu seperti lingkaran. Dan aku benar-benar suka ranjang ini. Ya, Ranjang ini tampak sederhana, tapi menurutku termasuk yang terbaik, setara dengan ranjang berkanopi pertama yang kita lihat. lihat itu. Hati-hati. Aku merasa semuanya retak di bawah kakiku. Ya, Aku tidak akan banyak melangkah. aku akan cepat saja. Ya, bentuknya sangat unik. Ya, dan pelapisnya juga. Ini Semuanya tentang itu. aku akan perlahan-lahan. Ya, tolong, karena sisi itu, oh tidak, tolong keluar dari sana. Aku harus sangat berhati-hati. Ya, kamu bisa melihatnya dari langit-langit. Ya Tuhan. Airnya turun dari sana, maksudku. Lalu kita punya lemari tanam. Ada toilet di antara 2 ruangan di sini. Itu keren banget. Fitur itu luar biasa. Suka banget sama fitur-fitur rumah ini. Wow, Ada hal menarik lain di ruangan ini? tidak, sepertinya tidak ada. Tidak. Benar-benar takjub. Ya, tapi mari kita lanjutkan. Tempat luar biasa yang baru saja kita jelajahi. Istana Portugis berusia 400 tahun. Apa pendapatmu tentang tempat ini? Aku benar-benar suka istana ini. Dan kita terus saja menemukan istana-istana seperti ini di seluruh Portugal. Seolah-olah istana seperti ini ada di mana-mana. Ini gila. Aku senang menemukan tempat seperti ini, mendokumentasikan, lalu mengabadikannya di internet selamanya, seperti yang baru saja kita lakukan. Dan kalau kamu suka dengan itu, silakan like videonya, subscribe ke channel ini, dan tulis di kolom komentar di bawah pendapatmu tentang tempat ini di bawah. Kamu bisa mendukung kami lewat situs web, tersedia tautan dan info dukungan di sana. Aku sangat mencintai kalian. Sampai jumpa minggu depan di episode berikutnya. Dadah, sayang kalian.